Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, khususnya di mata pelajaran usul fikih berkaitan dengan bab baru, yaitu babun nahyi. Nabda, kita mulai sebagaimana yang ada di dalam slide yang telah Ustadz buat untuk kalian para santri kelas 12 KMI, baik putra maupun putri. Nanti silahkan disimak dan diperhatikan penjelasannya sampai selesai. Mulakhas usulil fikhi syarahil waraqat babun nahyi minas safhah arba'ah wa khamsin ila safhah tis'ah wa khamsin. Rangkuman atau ringkasan tentang materi pelajaran usul fikih kitab Syarah Al-Waraqat dengan penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala terkait dengan bab an-nahyu atau larangan dari halaman 54 sampai halaman 59. Di kitab asli nanti silahkan kalian buka di halaman 54 setelah materi yang kemarin, yaitu bab al-amr. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wan nahyu istid'a'ut tarki bil qawli mimman huwa tunahu ala sabilil wujubi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Al-Waraqat atau matan Al-Waraqat, yaitu Syekh Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata, wan nahyu istid'a'ut tarki bil qawli mimman huwa tunahu ala sabilil wujubi. Nahyu itu atau nahi adalah istid'a'ut tarki bil qawli, permintaan atau tuntutan dengan sebuah ucapan untuk meninggalkan sesuatu mimman huwa tunahu ala sabilil wujubi, untuk meninggalkan sesuatu atau perbuatan terhadap orang yang lebih rendah derajatnya sebagai sebuah keharusan. Ini istilah, definisi ataupun pengertian terkait dengan an-nahyu atau secara mudahnya larangan, sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif. Kita ulang, wan nahyu istid'a'ut tarki bil qawli mimman huwa tunahu ala sabilil wujubi. Nahyu itu maksudnya, pengertiannya adalah permintaan atau tuntutan melalui atau dengan sebuah ucapan untuk meninggalkan sesuatu, meninggalkan perbuatan terhadap orang yang lebih rendah derajatnya, terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya sebagai sebuah keharusan. Definisi atau pengertian an-nahyu secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif kitab, yaitu Syekh Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Wa yadullu ala fasadil manhi anhu, ay wan nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Sebuah larangan itu, nahyu itu menunjukkan adanya kerusakan, tidak sah atau tidak benar atau mardud, tidak diterimanya pada objek larangan atau perbuatan yang dilarang tersebut. Wa yadullu an-nahyu ala fasadil manhiyi anhu. Sebuah nahyu atau larangan itu
dalam tanda kutip menunjukkan adanya kerusakan atau tidak sah, tidak benar, tertolak dari atau pada objek larangan tersebut. Berikutnya kita masuk ke perkataan asy-syarih. Qala asy-syarihu waffaqahu Allah ta'ala wan nahyu istid'a'ut tarki bil qawli mimman huwa tunahu ala sabilil wujub kama dzakarahul musannif yajma'u arba'ata umurin. Asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu ta'ala, beliau menjelaskan terkait matan yang disebutkan oleh al-musannif kitab, penulis matan syarah waraqat, dan nahyu sebagaimana yang telah disebutkan oleh musannif mengandung 4 perkara utama. Ini kita membahas tentang definisi tadi an-nahyu sebagaimana yang disebutkan di dalam matan. Al-awwal, yang pertama, annahu istid'a'ut tarki la talabun lil fi'li. Tuntutan atau nahyu itu adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dan bukan untuk melaksanakannya atau mengerjakannya. Kebalikan dari al-amr di pembahasan kemarin yang telah kita pelajari bersama. Nukarir, yang pertama, annahu istid'a'ut tark la talabun lil fi'li, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan bukan untuk melaksanakannya. Asani, yang kedua, yakunu bil qawli wa ma yanubu anhu kal kitabati awil isyarati. Yang kedua, nahyu itu, larangan itu dapat terjadi melalui ucapan atau dengan sesuatu yang dapat menggantikannya, seperti melalui tulisan atau al-isyarah, isyarat. Jadi larangan itu, an-nahyu, dapat terwujud, terlaksana entah itu melalui ucapan atau dengan sesuatu yang dapat menggantikannya, semisalnya seperti dengan al-kitabah, tulisan, awil isyarah, atau dengan isyarat. As-salisu, yang ketiga, anna dzalikal istid'a'i litarki bil qawli muta'alliqun biman huwa adna minhu. Fannahi huna wallahu ta'ala wal manhiyu huwa abduhu. Ini penjelasan atau pembahasan ketiga terkait syarah definisi an-nahyu. An-nahyu atau larangan tersebut terkait dengan derajat yang di bawahnya. Terjadi atau terwujud sebuah pemberian tuntutan yang diberikan kepada yang kedudukannya di bawah. Fannahi huwa Allah wal manhi huwa abduh. Seperti dalam pandangan syariat, an-nahi dalam syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-manhi yaitu hambanya. Ini dalam pandangan syariat. Tapi di sini yang menjadi yang perlu kita garis bawahi, muta'alliqun biman huwa adna minhu, terwujud atau diberikan kepada yang kedudukannya di bawahnya. Ar-rabi', yang keempat, annahu waqi'un ala sabilil wujub biqarinatin tadullu alaih. Nukarir, annahu waqi'un ala sabilil wujubi biqarinatin tadullu alaihi. An-nahyu itu, larangan itu nyata bersifat mengharuskan, memaksa, harus dilakukan, walaupun permintaannya dengan tidak dikerjakan atau ditinggalkan, dengan syarat adanya dalil qarinah ataupun indikasi
yang menunjukkan adanya larangan tersebut. Karena nanti kalau ada semacam dalil lain atau indikasi yang lain menunjukkan bukan ala sabilil wujub, nanti maknanya bisa berubah. Tapi secara umum pada dasarnya larangan itu sifatnya apa? Mengharuskan. Wajib untuk tidak didekati, wajib untuk ditinggalkan. Itu tadi 4 perkara terkait dengan definisi dari an-nahyu. Berikutnya definisi an-nahyu menurut Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu taala. Wal mukhtaru anna an-nahya huwa khitabus syar'i al-muqtadhi litarki. Nanti silahkan kalian lihat di kitab aslinya. Definisi yang tepat menurut beliau bahwasannya an-nahyu itu adalah khitab syar'i, ketetapan atau hukum syar'i yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan. Yang perlu digarisbawahi di sini ketetapan hukum yang menuntut untuk meninggalkan at-tark, meninggalkan suatu perbuatan, atau dengan kata lain sama, yaitu larangan dalam kacamata syariat. Berikutnya masalah baru terkait dengan iqtidha'un nahyi al-fasad. Mas'alatu iqtidha'in nahyi al-fasada. Permasalahan an-nahyu atau larangan yang menunjukkan rusaknya hal yang dilarang. Dalam matan atau dalam penjelasan di kitab asli disebutkan annan nahya al-warida fi dalilin syar'iyyin ya'udu ila wahidin min arba'ati mawarida. Rusaknya hal yang dilarang atau perbuatan yang dilarang dari nahyu terkait dengan permasalahan larangan atau an-nahyu itu yang terdapat dalam dalil syar'i tidak terlepas dari 4 kategori atau dari 4 perkara berikut. Kenapa itu dilarang? Perbuatan tersebut dilarang. Alasannya apa? Atau ditinjau dari segi apa? Yang pertama, auduhu ilal fi'li nafsihi fi dzatihi aw ruknihi. Auduhu ilal fi'li nafsihi fi dzatihi aw ruknihi. Terlarang ditinjau atau dikembalikan daripada pelakunya, baik karena zatnya maupun karena rukunnya. Auduhu ilal fi'li nafsihi fi dzatihi aw ruknihi. Hal tersebut, perbuatan yang rusak setelah itu dilarang, itu ditinjau dari apa? Pelakunya, baik karena zatnya maupun rukunnya. Asani, kemudian yang kedua, sebagaimana yang ada dalam kitab itu di halaman 55 sampai 56. Yang 55 bagian paling bawah, yang 56 bagian paling atas. Nanti silahkan kalian buka kitab aslinya. Yang kedua, asani auduhu ila syartihi. Terlarang karena ditinjau dari syaratnya. Auduhu ila syartihi. Kemudian yang ketiga, as-salisu auduhu ila wasfin lazimin lil manhiyi anhu. Terlarang karena ditinjau dari suatu perkara yang lazim, yang mengikat padanya. Auduhu ila wasfin lazimin lil manhiyi anhu. Hal tersebut, perbuatan yang rusak kemudian dilarang, ditinjau dari apa? Perkara yang lazim atau yang mengikat padanya. Ar-rabi', yang keempat, auduhu ila amrin kharijin. Auduhu ila amrin kharijin. Hal tersebut, perbuatan yang rusak menjadi terlarang
ditinjau dari faktor eksternal, ditinjau dari apa? Pengaruh atau sebab-sebab yang ada di luar dari kategori ketiga tadi. Jadi yang keempat, auduhu ila amrin kharijin, terlarang ditinjau dari faktor luar. Berikutnya beberapa contoh dari permasalahan terkait dengan iktidha'un nahyi al-fasad yang tadi kita membacanya. Yang pertama, terlarang karena zat maupun rukun. Contohnya seperti sholat dan puasanya perempuan yang sedang haid, atau sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Perbuatan yang terlarang kemudian menjadi rusak, tidak sah, batal atau mardud, tertolak. Itu siapa? Sholatnya ataupun puasanya seorang wanita muslimah yang sedang haid. Kemudian juga sholatnya seseorang yang dilakukan tanpa membaca surat Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Fatihah itu termasuk dari rukun sholat. Tanpa Al-Fatihah maka sholatnya menjadi apa? Rusak atau batal, tidak diterima. Itu contoh dari terlarang karena zat maupun rukun. Kemudian yang kedua, terlarang karena tidak terpenuhi syaratnya. Seperti contohnya sholat tanpa menutup aurat. Sholatnya seseorang tanpa menutup aurat, atau sholatnya seseorang dengan tidak menghadap ke kiblat. Jadi perbuatannya itu terlarang dan tertolak, tidak sah, mardud. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Karena menutup aurat atau juga menghadap kiblat merupakan syarat sahnya sholat. Dan contoh yang lain masih banyak. Di sini kita hanya memberikan apa? Beberapa contoh yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, terlarang karena sesuatu perkara yang lazim untuk tidak dilakukan, atau karena sudah ada ketetapan syar'inya. Contohnya seperti puasa di hari An-Nahr, puasa di hari raya atau hari-hari tasyrik, ayamut tasyrik, yang memang sudah sewajarnya di hari-hari tersebut ibadah puasa itu terlarang. Tapi kalau sebelumnya, misalnya puasa hari Arafah, bagi yang tidak melakukan ibadah haji ataupun umrah, itu hukumnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tetapi yang ada nas di sana menerangkan adanya larangan untuk berpuasa di hari raya, baik itu hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, dan di hari-hari tasyrik tetap dilakukan. Maka orang yang berpuasa di hari itu apa? Perbuatannya sudah dilarang, kemudian tidak sah dan apa? Rusak. Kenapa terlarang? Karena suatu perkara yang lazim. Kemudian yang keempat, terlarang karena faktor-faktor luar selain dari beberapa kriteria di atas tiga tadi. Bukan karena zat atau rukunnya, bukan karena tidak terpenuhi syaratnya, dan bukan karena suatu perkara yang lazim, tapi karena faktor luar. Contohnya jual beli dengan sistem riba, atau berwudu dengan air rampasan, air curian, atau berjualan atau transaksi di hari Jumat menjelang berkumandang azan Jumat. Walaupun ini poin yang keempat masih ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dari kalangan ulama, tapi kita membahas sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih tadi di dalam kitab ya. Kemudian kita masuk ke siyagu an-nahyi. Siyagun nahyi naw'an. Bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan larangan atau an-nahyu itu ada dua secara garis besar. Al-awwal siyagun sharihah.
Wahya fi'lun mudhari'un muqtarinun bila an-nahiyah. Misal la taf'al. Yang pertama bentuk yang sharihah, yang jelas, tegas secara langsung. Ada larangan, menunjukkan larangan, yaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan la an-nahiyah. Contohnya la taf'al. Asani, yang kedua, siyagun ghairu sharihah. Yang kedua bentuk yang ghairu sharihah, tidak tegas, tidak secara langsung. Ini sebagaimana yang ada di dalam penjelasan di kitab. Wahia ma wudi'a fi khitabi syar'i lidalalati 'ala an-nahyi kadzammi fa'ilin 'ala fi'lin fi kalamillahi aw kalami rasulillahi aw bi lafdin nahyi wahdahu aw bi jumlatin khabariyah tufidun nahya wat tahrim ka la yakhillu aw ghairiha, yaitu apa yang terdapat dalam ketetapan syar'i yang menunjukkan larangan, seperti dicelanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik yang terdapat dalam firman Allah atau nas Al-Quran atau hadis Rasulullah, nas hadis, atau menggunakan fi'il naha, yanha, dan yang semisalnya itu sendiri, atau jumlah khobariyah yang menunjukkan larangan atau pengharaman seperti tidak halal bagimu dan yang semisalnya. Ini hanya beberapa contoh dari siyagun nahyi yang ghairu sharihah. Nah, lanjutannya ini beberapa contoh yang ada. Al-awwal amthilatun nahyi bisiyagis sharihah. Yang pertama tadi yaitu dengan sighah sharihah, yang tegas, yang jelas secara langsung. Contoh, la tahnas, janganlah kamu melanggar sumpah. Kalau tadi bentuknya itu la taf'al, nanti bisa dirubah misalnya la tahnasa, la tahnasu misalnya, tergantung yang memberikan larangan. Kalau yang di sini secara umum la tahnas, janganlah kamu melanggar sumpah. Yang kedua, wala taqrabuz zina. Ini misal, janganlah kalian mendekati zina. Bentuk lafaz yang menunjukkan an-nahyu di kata wala taqrabu az-zina. Kemudian yang ketiga, la taghdab, jangan marah, janganlah engkau marah, la taghdab. Kemudian contoh yang kedua, amthilah bisigha ghairu sharihah dhammu fa'ilin ala fi'lin. Misal contohnya ayatul munafiki salas, an-nuqat idza wa'ada akhlafa, celaan atau kecaman pelaku dan perbuatannya. Seperti apa? Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis terkait tanda orang munafik, yaitu diantaranya apabila dia berjanji dia mengingkari. Sudah sifat munafik itu sangat terlarang dalam syar'i, pandangan syar'i juga ciri-cirinya atau sifatnya juga terlarang. Maka dia harus apa? Dijauhi, karena semuanya itu terlarang. Entah pelakunya itu orang-orang munafik atau perbuatannya. Kemudian yang kedua, lafdhu naha yanha wa amsalihi atau istiqaqatihi. Contohnya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an. Lafaz naha atau yanha yang artinya melarang dan yang semisalnya, yaitu dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, jumlatun khabariyah tufidu tahrima awin nahya. Contoh, wa harramar riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, atau la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Kalimat khabar atau berita yang menunjukkan suatu pengharaman atau
larangan. Misalnya tadi wa harramar riba, dan dialah Allah yang telah mengharamkan praktek riba, kebalikan dari jual beli. Kalau jual beli transaksinya Allah halalkan, tapi kalau riba tidak Allah halalkan, tapi Allah haramkan. Menunjukkan apa? Larangan, wajib ditinggalkan. Atau la yahillu li muslimin an yahjura akhahu, tidak dihalalkan, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan, memboikot saudaranya. Dalam riwayat yang lain lanjutannya lebih dari 3 hari 3 malam. Itu tadi beberapa contoh terkait dengan sighah atau bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan apa? Larangan dalam pandangan syariat. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini terkait dengan contoh dari sighah an-nahyi. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.